Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Karena saat ini untuk lini belakang kita punya 3 pemain yang usianya sudah uzur ya, ada Acerbi, Darmian, dan juga De Vrij. Jadi menurut gua kalau kita membeli Hermoso di usia 29 tahun, itu hitungannya udah peremajaan. Gak usah khawatir soal regenerasi ya, karena toh kita masih punya Bisek yang usianya muda banget, kemudian Bastoni dan juga Pavard juga masih ada di usia emas. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini seperti biasanya gue mau update beberapa kabar menarik dari tim kesayangan kita yang bisa dicerewetin bareng-bareng. Yang pertama ada dari update beberapa jurnalis teman-teman terkait pertemuan antara Marotta dan Oktri. Ini dari jurnalis Calcio, namanya Guaro. Dia bilang begini teman-teman. Inter telah memutuskan untuk melakukan perekrutan tipe Bisek ala Bisek untuk bek yang baru sebagai pengganti Buchanan. Ide mendatangkan Mario Hermoso telah memudar. Minat terhadap Jakub Kiwior juga tidak konkret. Selain itu, Inter dan Marotta juga tidak begitu tertarik pada Ricardo Rodriguez. Lalu kalau menurut jurnalis Sky Sport Di Marzio, dia bilang begini. Inter memang telah mengikuti Mario Hermoso sejak beberapa waktu yang lalu. Tetapi tampaknya kini Marotta telah mengubah strategi mereka ke profil pemain yang lebih muda. Di Marzio kemudian menambahkan, Juan Cabal adalah nama baru dalam daftar bek incaran Inter. Dari total ada 4-5 nama pemain yang ada dalam daftar. Agen Cabal sudah berada di markas Inter hari ini untuk berdiskusi dengan Ausilio. Pemain Kolombia ini akan meninggalkan Hellas Verona dengan harga sekitar 10 juta dan Inter akan menyertakan satu pemain muda dalam kesepakatan. Lalu kemudian ada dari jurnalis lainnya namanya Alfredo Pedula, dia bilang begini teman-teman. Inter sebetulnya tidak pernah yakin dengan opsi Mario Hermoso karena Oktri tidak menyetujuinya. Lalu kemudian Pedula menambahkan, Piero Ausilio bertemu dengan agen Juan Cabal hari ini. Kesepakatan dapat dicapai di harga 8 juta plus bonus. Kalau tadi Di Marzio bilang harganya 10 juta. Kalau Pedula ini tadi dia bilang 8 juta plus bonus 2 juta. Jadi kalau di total sama aja 10 juta. Dan bahkan perekrutan Cabal dapat dicapai dengan status pinjaman dengan kewajiban tebus di musim berikutnya. Lazio dan klub Prancis Rennes juga tertarik, tetapi Inter telah menghubungi Hellas Verona sejak 10 hari yang lalu sehingga saat ini memimpin dalam daftar perburuan pemain Kolombia tersebut. Lalu kemudian ada jurnalis lainnya Fabrizio Romano, dia bilang begini. Dengan memahami bahwa Inter saat ini terus mencari bek tengah berkaki kiri untuk menggantikan Buchanan, kini mereka telah menambahkan satu nama pemain baru dalam daftar incaran yaitu Juan Cabal. Bek tengah Kolombia berusia 23 tahun telah menjalani musim yang luar biasa bersama Verona di musim lalu. Inter tertarik pada Cabal dan telah melakukan kontak dengan Hellas Verona untuk mendapatkan pemain tersebut sesegera mungkin. Nah kalau menurut teman-teman bagaimana nih? Apakah Juan Cabal merupakan sosok yang tepat untuk kita rekrut ya pasca cederanya Buchanan? Marotta dan Inzaghi telah sepakat bahwa kita tidak akan mencari wingback yang baru. Kita akan mengembalikan Augusto kepada posisi aslinya wingback kiri sehingga pemain yang kita incar untuk menggantikan Buchanan adalah center back berkaki kiri. Jadi bisa bermain sebagai center back tengah ataupun center back kiri. Sejauh ini ada beberapa nama ya yang erat dikaitkan dari Hermoso, lalu Rodriguez, kemudian Kiwior. Nah sekarang ada nama Juan Cabal karena Oktri menginginkan back yang usianya muda. Juan Cabal saat ini masih berusia 22 tahun. Posturnya tidak terlalu tinggi, 186 cm. Kemudian preferensi kakinya kaki kiri ya, dia kidal. Musim lalu tampil 22 kali bersama Verona dan di musim sebelumnya lagi tampil 11 kali. Lalu kemudian sepanjang karirnya Cabal bermain 38 kali sebagai center back kiri, kemudian tampil 32 kali sebagai full back kiri. Jadi ini kalau dilihat dari posisi bermainnya menurut gua dia mirip kayak Augusto dan juga Rodriguez. Oh ya teman-teman, si Cabal ini asalnya dari Kolombia, berarti dia akan pakai satu jatah untuk pemain non Uni Eropa kita nggak sih? Untuk musim lalu kalau nggak salah yang pakai jatah pemain
pemain non-Uni Eropa kita adalah Alexis Sanchez. Berarti karena Alexis Sanchez pergi, kita punya satu jatah nih untuk pemain non-Uni Eropa, kemungkinan ya untuk Cabal ini. Lalu teman-teman, tim yang berminat pada Juan Cabal selain Inter, Lazio, dan Rennes, ini menurut Sky Sport, Juventus juga tertarik ya untuk merekrut Juan Cabal karena kemungkinan mereka akan gagal merekrut Calafiori, sehingga Juventus saat ini juga sedang mencari center back berkaki kiri. Lalu teman-teman, terkait pencarian Inter terhadap back berkaki kiri ya, ini ada berita dari Corriere dello Sport. Mereka memberitakan bahwa Hermoso bersedia mengurangi permintaan gajinya yang semula di angka 5 juta per tahun menjadi 3,5 juta per tahun karena dia sangat ingin bergabung dengan Inter bagaimanapun caranya. Wah anjir, gue baru tahu tadinya dia pinginnya gajinya 5 juta, anjir tinggi juga ya. Nah ini kalau dia sampai bersedia menurunkan gaji dan gajinya cuma 3,5 juta untuk ukuran back berpengalaman, menurut gue ya udah sih ambil aja nggak apa-apa. Karena saat ini untuk lini belakang kita punya 3 pemain yang usianya sudah uzur ya, ada Acerbi, Darmian, dan juga De Vrij. Jadi menurut gua kalau kita membeli Hermoso di usia 29 tahun, itu hitungannya udah peremajaan. Gak usah khawatir soal regenerasi ya, karena toh kita masih punya Bisek yang usianya muda banget, kemudian Bastoni dan juga Pavard juga masih ada di usia emas. Jadi seharusnya untuk urusan regenerasi di lini pertahanan kita nggak perlu khawatir lah. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman, terkait pertandingan uji coba di pramusim. Di konten sebelumnya gue baru aja menginformasikan ya bahwa kita ada tambahan 2 uji coba yang semula 2 menjadi 4 dengan tambahan melawan Pisa dan juga Las Palmas. Nah di konten itu gue bilang tumben nih kok nggak ada Lugano di daftar uji coba kita. Hari ini ada konfirmasi secara resmi bahwa kita akan ada tambahan 2 uji coba lagi ya selama pramusim. Berarti total akan ada 6 pertandingan uji coba dan salah satunya adalah Lugano. Nah terkait pramusim teman-teman, ini ada kabar kurang enak ya terkait jersey utama kita yang sebelumnya dikabarkan akan rilis di partai uji coba pertama di musim ini. Ternyata akan mundur nih. Jurnalis Calcio namanya Guaro mengatakan bahwa karena masalah distribusi dengan Nike, seragam kandang Inter musim 2024-2025 tidak akan dirilis hingga akhir Juli. Menurut Guaro, Inter akan mengenakan seragam pemanasan yang baru saja akan dirilis kemarin pada pertandingan persahabatan melawan Lugano di 17 Juli dan Pergelo TC di 22 Juli. Ada aja. Lalu kemudian ini Inter juga rilis ya untuk jaket yang biasanya akan digunakan ketika para pemain memasuki lapangan. Ini disebutnya jaket pre-match ya. Ini disebutnya jaket pre-match ya teman-teman. Kalau gue lihat-lihat desainnya biasa aja sih. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman terkait Mercato pemain-pemain muda kita. Ini ada dari gelandang asal Amerika ya, Tanner Tessman. Di Marzio mengatakan Tanner Tessman semakin dekat dengan Inter. Kesepakatan telah dicapai dengan Venezia dan kini pihak Inter sedang berupaya mencapai kesepakatan dengan sang pemain. Setelah kesepakatan selesai, rencananya Inter akan mengirim Tessman ke luar negeri dengan status pinjaman. Kok malah ke luar negeri ya teman-teman? Bukannya cari pengalaman di Serie A aja? Lalu kemudian ada kabar Mercato juga dari Esposito bersaudara. Di Marzio mengatakan bahwa Francesco Pio Esposito akan kembali bergabung dengan Spezia dengan status pinjaman di musim depan. Ya malah ke Spezia bukannya main di Serie A aja. Tetapi untungnya sang kakak akan semakin dekat dengan klub Serie A teman-teman. Empoli akan segera menyelesaikan kesepakatan dengan Sebastiano Esposito pada awal minggu depan. Nah gitu dong, gue senang nih kalau banyak pemain pinjaman dari Inter bermain di Serie A ya. Jadi kita gampang mantaunya. Kemudian ada dari La Gazzetta teman-teman, mereka mengatakan begini. Salah satu strategi untuk permajaan di lini pertahanan yang dilakukan Inter adalah dengan mempromosikan back-back Primavera mereka atau dengan strategi merekrut pemain muda yang telah mengumpulkan pengalaman profesional memadai. Untuk itu ada satu profil yang erat dikaitkan dengan Inter, yaitu adalah back Sampdoria Giovanni Leoni. Lalu ada berita juga dari Simone Tocna teman-teman, jurnalis Calcio. Dia bilang begini, Sevilla dan Lazio sama-sama telah menghubungi agen Joaquin Correa. Aduh, syukurlah. Untuk menghindari kerugian modal, Inter membandrol Correa di harga 7-8 juta. Aduh, nggak apa-apa rugi 7-8 juta, kita cari lagi uangnya. Yang penting ini pemain segera pergi dari Appiano Gentile. Lalu kemudian lanjut berita berikutnya lagi teman-teman. Ini berita yang kocak banget ya. Ini dari kakaknya Valentin Carboni, dikabarkan bahwa
Franco Carboni tampil untuk River Plate dalam pertandingan persahabatan kemarin melawan Millonarios. Padahal saat ini status perpindahan sebagai pemain pinjaman belum dikonfirmasi secara resmi. Anjir, Liga Argentina bisa gitu teman-teman. Ini pemain belum resmi ya, belum ada kabar resmi pindah, udah tampil di laga uji coba. Lalu untuk kabar dari sang adik Valentin Carboni, jurnalis sepak bola dari Prancis namanya Adam Sarr, dia bilang begini. Marseille telah mencapai kesepakatan dengan Inter untuk pembelian Valentin Carboni. Dia akan tiba di Marseille setelah Copa America. Ya sudah teman-teman, mari kita ikhlaskan Valentin Carboni demi cuan ya, demi uang supaya kita bisa beli Gudmundsson. Dan semoga ada klausul pembelian kembali ya. Lalu dalam 1-2 tahun ke depan kita bisa membelinya kembali dengan harga terjangkau. Oh ya teman-teman, untuk pemain baru kita asal Iran, Mahdi Taremi, per hari ini sudah menyelesaikan tes medis. Kemudian langsung menuju ke headquarter Inter untuk melakukan tanda tangan kontrak ya. Berarti sekarang nih kita tinggal nunggu saja foto-foto resmi dia beredar ya. Foto lagi tanda tangan kontrak atau foto di depan lemari trofi. Kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi dari Euro 2024 teman-teman. Ternyata UEFA memberikan uang nih bagi tim-tim yang pemainnya membela tim nasional ya di ajang Euro 2024. Jumlah uangnya tergantung dari seberapa banyak pemain yang membela tim nasional. Nah, untuk di Serie A, Inter adalah tim yang paling banyak ya menyumbang pemain di Euro 2024. Jadi dapat pemasukannya paling banyak nih di 3,68 juta. Di bawahnya Inter ada Bologna, Milan, Roma, dan Juventus. Gila, Bologna banyak juga ya nyumbang pemain untuk Euro 2024. Bahkan di atasnya Milan, Roma, dan Juve loh, gokil banget. Lalu yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, gue pengen bacain cerewetan dari member. Untuk teman-teman di sini yang cerewetannya pengen gue bacain juga, silakan langsung bergabung saja di membership ya, join membership. Dengan biaya Rp10.000 per bulan, teman-teman sudah ikut mendukung channel ini. Oh ya, kemarin ada yang kirim saweran nih lewat fitur YouTube ya. Gue baru tahu ternyata YouTube bisa kayak saweria juga anjir, ngirim-ngirim uang. Ini dari Interisti 20 ngirim 50.000. Terima kasih banyak ya bro, sehat-sehat terus untuk lo dan keluarga. Cerewetan member yang pertama ada dari Interisti 20, dia bilang begini. Haduh, jangan sampai Ricardo Rodriguez jadi backup aja sebenarnya nggak layak. Sekelas Torino aja tidak mempertahankan. Hermoso aja please. Kalau Oktri minta yang lebih muda, ambil Endoye-nya Swiss atau Jaka Bijol aja. Nah, gua setuju nih. Kalau mau yang lebih muda ya udah kita ambil Endoye aja. Endoye bagus banget kemarin pas Euro. Atau kalau kita mau center back ambil Jaka Bijol. Tetapi permasalahannya adalah apa iya duitnya ada anjir, ini kayaknya mahal-mahal mereka. Lalu kemudian cerewetan member berikutnya ada dari Dida Devinsyah. Dia bilang begini. Gerah gua dengerin berita tentang Oktri. Aduh sama bro, gue juga sebetulnya sebel banget denger berita tentang Oktri ya. Bosen itu lagi. Tapi permasalahannya setiap hari ada aja berita tentang Oktri. Gue sampai mikir nih emang jangan-jangan ada yang ngegoreng aja nih biar Oktri namanya melejit, jadi muncul terus di setiap berita. Sekian dulu untuk cerewetan Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.